semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat. Selamat pagi, Bapak. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Pintar, bagus. Mana Riki? Siapkan nak? Kita berdoa dulu sebelum pembelajaran kita mulai. Cukup. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam madinah wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bagus. Jadi kita biasakan sebelum memulai sesuatunya dengan berdoa. Anak bapak tadi pagi ada mandi semuanya? Mandi. Sebelum sekolah mandi tentunya ya kan? Karena kebersihan adalah hal utama dan juga sebagian dari iman. Sarapan pagi semuanya anak bapak tadi? Ada yang tidak sarapan? Tidak. Alhamdulillah sarapan semuanya ya kan? Karena orang tua kita di rumah memberikan uang jajan untuk kita sarapan. Kita pergunakan bukan untuk beli mainan. Ya nak ya? Jadi kali ini pembelajaran kita matematika tentang perbandingan dua besaran benda yang berbeda yaitu debit. Tapi sebelumnya apakah anak bapak ingat pembelajaran kita di minggu kemarin apa? Tentang kecepatan. Bagus. Kecepatan. Pada kecepatan kita juga tidak ubahnya seperti debit ini nantinya. Nah, kecepatan juga mempunyai satuan per waktu seperti meter per detik, kilometer per jam, boleh kilometer per menit. Kecepatan untuk mengukur jarak kita dari rumah ke sekolah. Ya, kalau menggunakan sepeda motor atau mobil. Kecepatan bisa diukur apabila kita mengukur jam berangkat sama jam tiba. Oke? Sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, mari untuk menambah semangat pagi kita, kita nyanyi bersama dulu ya nak ya. Oke, kita nyanyi bersama, kita ikuti video bapak di depan. Ayo kita nyanyi sama-sama, semangat ya. Dari Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke berjalan mula-mula, sambungan nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Sekali lagi. Sabang sampai Merauke berjalan mula-mula, sambungan nyambung menjadi satu. Itulah
yang telah memperjuangkan kemerdekaan dahulunya ya. Kita masuk ke pembelajaran kita. Ini Bapak tampilkan tanggal satuan volume. Karena Bapak masih ingat dengan tanggal nada yang ada, tanggal satuan volume yang ada. Ingat kan? Milimeter, sentimeter, kubik, desimeter, meter, meter, hektometer, dan kilometer kubik. Apabila dia meningkat, kita bagikan 1000. Dan apabila dia menurun ke bawah dari meter ke sentimeter, kita kalikan satu tangganya itu 1000. Jadi bisa jadi 1 cm sama dengan 1000 meter. Oke, masih ingat itu ya? Oke, pada pembelajaran kali ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, anak bapak nanti diharapkan dapat mendefinisikan apa itu debit. Ya. Yang kedua, anak bapak nanti dapat menjelaskan konsep debit dengan cepat. Yang ketiga, anak bapak bisa nantinya menghitung debit dengan benar apabila satuan waktu volume kita ketahui. Ya. Selanjutnya nantinya anak bapak setelah mengerjakan tugas dapat menghitung volume atau waktu apabila debit diketahui. Terakhir, anak bapak diharapkan dapat menentukan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan perhitungan debit. Enak ya? Debit. Sekarang debit adalah volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. Nah, debit air merupakan salah satu zat cair yang memiliki peran sangat penting bagi manusia. Benar itu? Benar ya. Air kita perlu ya kan? Dimanapun keberadaan air pasti ada selalu kehidupan. Perhitungan debit ini dapat memperkirakan jumlah waktu yang diperlukan untuk mengisi sebuah wadah. Anak bapak masih ingat apa itu wadah? Masih ya, tempat atau bak. Bisa wadah itu berupa bak, ember, dan lain-lain ya kan? Atau semisalnya hanya dengan mengetahui volume sebuah wadah. Volume sebuah wadah yang dimaksud di sini sebuah bak kamar mandi yang kita sebut wadah. Kita tahu volumenya, berapa kapasitas isinya. Jadi setiap wadah itu mempunyai volume, mempunyai isi. Benar kan? Sebuah tangki sepeda motor itu disebut dengan wadah. Satu buah tangki itu mempunyai volume, berapa isinya kira-kira. Ada yang 6 liter, 8 liter, atau 10 liter. Itu yang disebut volume. Nah, penerapan debit ini dalam kehidupan sehari-hari seperti pengisian bahan bakar kendaraan, pengisian bak kamar mandi, bendungan atau waduk dan lain-lainnya. Debit adalah kecepatan aliran zat cair per satuan waktu. Jadi debit tidak bisa kita hitung apabila tidak kita tentukan waktunya, ya kan? Di debit itu bisa dihitung apabila ada waktunya, ya. Sementara itu debit adalah volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. Maka satuan debit itu satuan volume per satuan waktu. Sebagai contoh, misal meter kubik per detik, meter pangkat 3. Mungkin anak bapak menyebutnya meter pangkat 3, tapi bisa juga kita sebut dengan meter kubik. Apabila pangkat 3 kita menyebutnya kubik, ya. Meter kubik per detik, meter kubik per jam, liter per detik, liter per jam, mililiter per detik, dan lain sebagainya. Jadi satuan debit itu pakai per satuan
Persatuan waktu. Paham ada Bapak? Paham ya? Bagus. Ini, coba kita perhatikan, kita amati dengan seksama gambar yang ada di depan. Kira-kira itu gambar apa? Gambar apa ya? Pertamina. Apalagi yang lain? Itu gambar apa? Gambar sedang apa? Orang sedang mengisi bahan bakar. Sininya. Nah, sekarang pernah Anda mengamati petugas bahan bakar di Pertamina? Pernah? Pernah. Apa jadinya jika minyak yang diisikan petugas dalam tangki sepeda motor melebihi kapasitas tangki? Apa jadinya? Melimpah, tumpah ruah di situ ya kan? Jadi kita mengisinya tidak boleh melebihi dari kapasitas tangki. Nah, sekarang ini coba anak Bapak, siapa yang bisa membacakan ini? Oke, silakan nak, ayo. Suatu hari, Dono ditugasi ibu mengisi bak kamar mandi. Bak kamar mandi tersebut mempunyai volume 600 liter dengan debit 5 liter menit. Namun ketika Dono membuka air, ia meninggalkan keran tersebut selama 3 jam. Dikarenakan Dono dipanggil temannya untuk bermain bola. Beberapa literkah air bak mandi yang terbuang percuma? Terbuang percuma. Pertanyaannya di sini, berapa liter kah air bak mandi yang terbuang percuma? Nah, belum. Sekarang anak Bapak pernah melakukan apa yang dilakukan Jono? Tidak ya. Pernah disuruh orang tua untuk mengisi bak mandi lalu meninggalkannya karena teman-teman? Tidak. Oke. Agar air bak mandi tidak terbuang, seharusnya kapan Jono tadi kembali? Sebelum bak mandinya penuh. Silakan ya Bapak. 5 menit sebelum bak mandi penuh. Ya, tidak meninggalkannya sampai 3 jam, ya kan? Ya. Ini Bapak punya konversi satuan volume dan waktu. Di sini kita melihat ada 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik, sama dengan 1000 cm kubik. Ini kita sesuaikan dengan tangga satuan volume yang tadi. Nah, sama dengan juga 1000 cc. Nah, 1 ml sama dengan 1 cm kubik, sama dengan 1 cc. Begitu juga dengan waktu. 1 jam sama dengan berapa? 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan berapa detik? 3600 detik. Oke. Kita ingat ya, ini. Pernah Bapak melihat ini? Nah, kita namakan adalah segitiga ajaib. Saudara, segitiga ajaib ini kalau pada kecepatan sebelumnya kita menggunakan segitiga Jokowi, jarak, waktu, dan kecepatan. Kalau pada debit kita menggunakan rumusnya V adalah volume, D adalah debit, W adalah waktu. Di sini ada V, D, W. Nah, nampak pada gambar kira-kira apa yang bisa Anda sampaikan dari gambar tersebut? Di sana Bapak tutup adalah huruf W. Jadi untuk mencari W waktu, rumusnya adalah V dibagi D, volume dibagi debit. Debitnya apabila kita tutup
W, berarti yang ditanya adalah waktu. Berarti waktu sama dengan volume per debit. Ya, kita ingat itu ya. Sebelum nantinya kita masuk ke soal. Lanjutnya, sekarang apa yang Bapak tuntut? V ya. Apa itu V tadi? Volume. Bagaimana untuk mencari volume? Apa rumusnya? Debit dikali waktu. Bagus. Berarti yang sejajar dikali. Oke. Sekarang coba Ananda bacakan soal di depan. Seorang petugas pom bensin sedang mengisikan bensin ke tangki sebuah mobil sebanyak 36 liter. Bensin diisikan dalam waktu 2 menit. Berapa liter per menit debit aliran bensin tersebut? Nah, seorang petugas pom bensin sedang mengisikan bensin ke tangki sebuah sepeda motor, sebuah mobil sebanyak 36 liter. Bensin diisikan dalam waktu 2 menit. Berapa liter per menit debit aliran air dari bensin tersebut? Coba Anda kerjakan. Masukkan angkanya ke dalam rumus yang kita tadi. Untuk mencari debit, apa tadi rumusnya? Volume per waktu. Coba Anda kerjakan di bukunya. Nah, diketahui apa tadi yang kita ketahui di sini dulu? Volume. Berapa volumenya? 36 liter. Waktu untuk mengisinya berapa menit? 2 2 menit. Masukkan angkanya ke dalam rumus. Oke, kita dapatkan jawabannya. Iya, buat diketahui, ditanya, masukkan angkanya ke dalam rumus, nah. Ya, 36 per waktunya berapa? 2 menit. Berarti 36 bagi 2. Berapa 36 dibagi 2? Hah? 8 ber? Apa tadi satuan debit? Liter per menit. Berarti jawabannya coba anak Bapak lihat sama yang anak Bapak kerjakan dengan yang punya Bapak? Sama ya? Oh iya, 18 liter per menit. Berarti untuk mengisi sebuah tangki dengan volume 36 liter dengan waktu 2 menit, berarti debitnya adalah 18 liter per menit. Karena dia 2 menit, berarti 18 dikali 2, jadi 36 liter. Sekarang kita masuk ke soal kedua, latihan kedua. Siapa Anda yang bisa membacakan soalnya? Coba yang di anak Bapak. Bacakan nak. Jika debit air 10 meter kubik per menit, maka untuk memenuhi kolam 160.000 liter, berapa menit waktu yang diperlukan untuk memenuhi kolam tersebut? Nah, ayo kita coba lagi kerjakan bersama. Di sana sudah diketahui volume kolamnya berapa? 160.000 liter. Ayo coba masukkan angkanya ke dalam rumus. Yang ditanya apa nak? Waktu. Untuk mencari waktu tadi apa rumusnya? Volume per debit. Ayo kerjakan. Masukkan angkanya ke dalam rumus nak. Buat dulu diketahui, ya, diketahui apa? Debit 10 meter kubik per menit, ya. Ditanya waktu. Buat jawab, ya jawab. Setelah itu masukkan rumus. Apa rumusnya debit? Debit bentuk waktu. Waktu sama dengan W volume per debit. Ya, masukkan angkanya ke dalam rumus. Ya. Berarti volume 160.000 liter dibagi 10. Karena debitnya adalah 10 meter kubik per
per menit. Nah, dapat? Coba lihat, samakan dengan jawaban Bapak. Sama ya? Sama. 16 menit. 16 menit. Jadi waktu yang diperlukan untuk memenuhi kolam adalah 16 menit. Begitu. Jadi kita hanya tinggal memasukkan apa yang kita ketahui ke dalam rumus. Tentunya Ananda harus selalu ingat rumus dari satuan tersebut. Kita ingat saja segitiga ajaib kita tadi. Volume, debit, waktu. Apabila kita tutup volume, berarti debit dikali waktu. Untuk mencari debit adalah volume dibagi waktu. Ini Bapak masih punya satu soal. Coba anak Bapak yang bacakan nak. Suatu hari debit air sungai berantas 150 milimeter Per menit. Berapa sentimeter Meter kubik. volume air yang mengalir selama 8 jam? Berarti yang ditanya di sini adalah volume. Kita samakan seperti yang tadi. Masukkan angkanya ke dalam rumus. Masih ingat rumusnya? Volume adalah debit dikali waktu. Dapat hasilnya nak? Dapat berapa? 67. Jadi volume air yang mengalir selama 8 jam adalah 67,2 cm kubik. Nah, jadi dari sana kita dapat menyimpulkan debit ini memperkirakan jumlah waktu yang diperlukan untuk mengisi sebuah wadah. Itulah debit. Ya. Kehidupan sehari-hari dalam pengisian bahan bakar, pengisian air kamar mandi, bendungan atau waduk dan lain-lainnya. Dalam artian debit adalah kecepatan aliran zat cair per satuan waktu. Ya. Oke, sekarang anak Bapak coba duduk, kita bagi per kelompok. Ada di bawah kan alat peraga yang sudah Bapak bawa kemarin? Ada ya? Ada ya? Bagus. Mana wadahnya nak? Wadahnya ada di bawah. Silakan kita bagi per kelompoknya. Bapak bagi saja laki-laki sama laki-laki, anak Bapak gabung di sini. Kita bagi di 3 kelompok ya. Ini kemalakan Bapak kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Kita duduknya nak, sekarang sudah duduknya saja. Nanti kita untuk mengerjakan KPD-nya, Bapak akan perlihatkan kepada anak Bapak dulu sebuah video. Kita lihat bersama dulu. Kasih dulu nak. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kelas matematika kali ini, kita akan belajar tentang materi debit air. Sahabat cerdas, sekarang coba kalian perhatikan kedua keran berikut ini, keran A dan keran B. Kedua keran tersebut memiliki ukuran yang sama. Kita akan membuka kedua keran dalam waktu yang bersamaan. Keran A kita buka setengah, sedangkan keran B kita buka penuh. Dalam waktu yang bersamaan, keran B sudah penuh, sedangkan keran A belum. Mengapa demikian? Jawabannya karena banyaknya zat cair atau volume zat cair yang mengalir pada keran B lebih banyak daripada keran A. Sahabat cerdas, banyaknya zat cair atau volume zat cair yang mengalir per satuan waktu disebut dengan debit. Berdasarkan ilustrasi tersebut, kita mengetahui bahwa debit air pada keran B lebih besar daripada keran A.
Satuan debit bergantung pada satuan volume dan waktu yang digunakan. Volume dinyatakan dalam meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, atau liter. Waktu dinyatakan dalam satuan detik, menit, atau jam. Jadi satuan debit adalah liter per detik, sentimeter kubik per menit, liter per jam, atau meter kubik per jam. Ya, kita sudah mengamati video yang tadi. Jadi anak bapak juga sudah membawa 2 botol bekas yang sudah diisi air. Kita juga praktekkan seperti yang ada di video, dan itu sudah kita lubangi berbeda tadi. Nanti hasil pengamatan atau praktek dari kelompok anak kita tuliskan pada LKPD ini anak-anak. Ini untuk kelompok 1 ya. Kelompok 2 anak, ambil apanya? Nih. Nah, itu lembaran LKPD kita. Perintahnya nanti ditulis di sana nama kelompoknya. Nah, alat dan bahan kita sudah sediakan, ya kan? 2 botol air mineral sudah. Air, ember atau wadahnya sudah ada, ya kan? Stopwatch, bapak punya stopwatch ada. Nah, jadi nanti petunjuk kerjanya silakan anda baca dan praktekkan, ya. Oke, coba taruh airnya di bangku saya, nak pasang tinggi di kursi. Ambil kursi yang itu. Ambil kursi yang 1. Ya, embernya, wadahnya kita taruh di bawah agar nanti airnya tidak tumpah. Yang lain juga nak, silakan ambil wadahnya, ambil kursinya 1. Jadi bagi kelompoknya 1 orang tukang catat hasil pengamatan. Nah, sini saja nak. Berdiri. Ayo bergerak. Wadahnya ada, ini kita bagi wadahnya. Pinjam teman. Nah, coba wadahnya di bawah lah ya. Ya, silakan anda praktekkan seperti pada video tadi. Ikuti arahan dari perintah LKPD. Nah, 1 saja nak, 1. Ya, sampai situ juga badoknya. Ya pura-pura ini dia, pura-pura lagi itu anda. Apa pura-pura ini? Siapa yang mencatat? Jadi bagi tugasnya. Siapa yang tukang catat, siapa yang tukang stopwatch. Ayo, saya letakkan. Ya, itu catat, perhatikan ke air anunya, ke botolnya. Sampai waktunya 10 menit. Oke, sudah tutup. Iya, silakan nak. Saya hasil pengamatannya. Maka dari situ masukkan itu daripada tumpah nanti. Taruh di wadahnya. Iya. Taruh pinggir dulu belakang. Nah, dapat hasilnya. Nah, itu lagi di bawah. Taruh lagi di bawah. Kembali ke duduknya. Oke, nak, bagus. Sudah tutup. Iya. Siapa yang catat? Sudah catat, nak? Sudah. Dapat hasilnya, ini kita kesampingkan saja, nak. Duduk.
Sesuaikan dengan hasil pengamatannya nak ya. Berapa pada botol 1, berapa pada botol 2. Pada botol 1 tadi berapa volume yang ditampung oleh wadahnya. Dan berapa pula waktunya. Waktunya tentu sama ya kan, karena sama-sama dilepas penutupnya. Tapi lubang dari setiap botol kita kan berbeda. Dengan waktu yang sama tentunya akan tertampung di wadah volume yang berbeda. Kalau pada video yang sudah kita amati, di videonya tempat airnya ada kerannya. Yang satu dibuka kerannya setengah, yang satu lagi kerannya dibuka full. Itu ya kan? Hasil pengamatan dari kelompoknya. Udah nak, taruh di bawah aja dulu, sampingnya saja. Di bawah ya. Hasil pengamatan dari kelompok Tunggu, kita tunggu kawannya dulu. Udah nak. Iya. Ini bacakan hasil kelompoknya ini, nak bacakan ya. Ya. Nah, ayo bacakan nak. Hasil pengamatan dari kelompok 1. Pengamatan volume, waktu, kecepatan. Hasil pengamatan 600 mili, 2 menit, 300 menit. Botol 2, volume, waktu, kecepatan 800 mili, 2 menit, 400 mili menit. Berbeda ya nak ya, dan volume yang ada di botol 1 dan di botol 2 ya kan. Dah silakan duduk. Kalau sebutkan dulu namanya. Silakan kelompok 3 siapa yang mau dibacakan hasil pengamatan dari kelompoknya. Hasil pengamatan kelompok 3 adalah botol 1, volume 600 ml, waktu 2 menit, kecepatan 300 ml per menit. Botol 2, volume 800 ml, waktu 2 menit, kecepatan 400 ml per menit. Oke, bagus, tepuk tangan untuk temannya. Jadi kita bisa mengukur debit atau kecepatan zat cair yang mengalir per satuan waktu. Tentunya apabila waktunya kita ketahui dan volume bisa kita ukur. Nah, seperti yang tadi, apabila kita bersifat mandi di rumah, kita lepaskan kerannya dengan waktu yang kita tentukan, kita bisa mengukur berapa debit yang mengalir. Oke,
Masih ingat soal yang dibacakan teman kita tadi pagi? Mengenai siapa? Jono. Mengapa Jono? Mengisi. Terusnya meninggalkan bak mandi dalam keadaan keran air terbuka. Sekarang pertanyaannya berapa literkah air bak mandi yang terbuang percuma? Yang seharusnya penuh selama 5 menit, Jono meninggalkannya selama 3 jam. Banyak ya terbuang. Ini Bapak sudah menyelesaikan. Diketahui apa? Volume bak mandi sebanyak berapa volumenya nak? Anak silakan putar lagi duduknya, ada di depan. Berapa volumenya? 600 deh. Terus apa lagi yang diketahui? Debit 5 liter per menit. Waktu Pak ditinggalkan si Jono berapa jam? 3 jam. Pertanyaannya berapa liter air yang dibuang percuma? Kita masukkan ke dalam rumus. Waktu bak penuh sama dengan V per D 600 sama dengan 120 menit atau 2 jam. Ya kan? Selanjutnya Jono meninggalkan selama 3 jam. Waktu yang digunakan untuk bak keran penuh adalah 3 jam dikurang 2 jam. Berarti 1 jam. 1 jam berapa menit? 60 menit. Berarti volume sama dengan debit dikurang waktu. 5 liter per menit kali 60 sama dengan 300 liter. Berarti air yang terbuang percuma oleh ulah Jono adalah 300 liter. Oke, anak-anak paham sampai di sana? Paham, ya kan? Ini yang sudah kita kerjakan. Jika anak-anak sudah memahami hal tersebut, mari kita sama-sama mengerjakan evaluasi. Anak-anak kembali ke tempat duduknya, menghadap seperti biasa. Kita kerjakan evaluasinya 1 per orang. 2, 3, kita habis semua ya. Silakan anak-anak diisi. Berikan waktu untuk mengisi lembar evaluasi ini. Anak-anak cukup melengkapi tabel seperti yang ada diketahui, volume, waktu, debit. Silakan anak-anak bekerja sendiri-sendiri, masukkan angkanya ke dalam rumus yang ada. Masukkan angkanya nak ya. Di sana soal nomor 1 diketahui volume dan waktu. Yang ditanya adalah debit. Berarti rumusnya apa? Ingat kembali segitiga ajaib kita. Masukkan angka yang di tabel itu ke dalam rumusnya ya nak ya. Rumus yang kita ketahui sebelumnya. Anda cuma melengkapi tabel tapi dicari dulu di kertas buramnya jawabannya. Masukkan angkanya ke dalam rumus. Masih ingat kan untuk mencari volume rumusnya apa? Yang nomor 2 itu diketahui apa, yang ditanya apa. Masukkan angkanya ke dalam rumus, nanti setelah dapat jawabannya baru masukkan ke tabelnya.
Waktu kita lama, jadi anak bapak silakan pikirkan, cari hasilnya dengan sebaik mungkin, tidak usah terburu-buru. Masukkan angka yang diketahui ke masuk rumusnya. Setelah dapat hasilnya, baru masukkan ke dalam tabel itu, lengkapi tabelnya.
Setelah dapat isinya, Ananda pindahkan jawabannya itu ke dalam tabel pada lembaran evaluasi itu ya. Tabel nomor 2 ditanya volume yang diketahui waktu dan debit. Silakan. Iya, kerjakan mana? Masukkan angkanya ke dalam rumus. Kerjakan nak, masukkan angkanya ke rumus. Iya, masukkan angkanya ke rumus. Sudah siap? Oke, tunggu temannya dulu. Masukkan angkanya dalam rumus. Masih ingat kan? Untuk mencari volume apa rumusnya? Tidak usah terburu-buru, kita masih punya banyak waktu. Alihkan dulu baik-baik. Masukkan angkanya serumus, buat diketahui. Pindahkan ke tabel isinya, berapa hasilnya? Ya. Pindahkan ke dalam tabelnya. Udah? Siap nak? Ada. Ayo kumpul ke depan. Sini. Oke, kembali ke depan duduknya dulu. Ya. Ingat ya? Masih ingat kan dengan rumusnya? Bisa kita menghitungnya seperti yang di dalam rumus? Bagus. Jadi itulah materi kita pada hari ini. Semoga Anda Bapak bisa menerapkannya di rumah atau di sehari-hari untuk bisa mengukur debit pada kehidupan sehari-harinya seperti di mengisi bak kamar mandi atau Di rumah. atau mengisi bahan bakar sepeda motor. Nah, jadi panjang pelajaran kita pagi hari ini, Bapak mengharapkan apa yang anak Bapak sukai dari materi kita hari ini? Nani. Apalagi matematika tentang debit. Kita bisa mengukur kecepatan zat cair yang mengalir pada satuan waktu. Oke. Bapak periksa dulu hasil lembar evaluasinya ya. Oke nak, jadi untuk selanjutnya di rumah habis ini anak Bapak boleh minta kepada Bapak Ibunya di rumah untuk bisa kita mengukur debit pada saat mengisi bak mandi ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Paham? Oke. Karena waktu kita sudah masuki jam istirahat, Ananda boleh istirahat, tapi sebelumnya kita akhiri dulu pembelajaran kita dengan bersyukur. Silakan ketua siapkan kita tutup pembelajaran ini dengan bersyukur. Ayo ketua siapkan. Syukur.